Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam semangat pagi penuh harapan. Selamat datang kembali di channel Charger Kehidupan. Charger, casan, pengecas, pengisi power, pengisi energi, pengisi daya hidup manusia. Bersama saya Imron Wong, seorang life advisor, penasehat kehidupan Anda. Semoga Anda semua baik-baik saja ya. Lebih baik, dan terus semakin membaik ya. Amin. Kepada teman-teman yang baru pertama bergabung atau pertama kali menemukan video saya ucapkan selamat datang. Selamat bergabung dalam channel besar pembelajaran kehidupan dalam bentuk life skill training begitu. Selamat datang, Anda nikmati ada tonton video saya, kemudian kalau Anda merasa mendapatkan manfaat kebaikan, Anda klik subscribe, kemudian klik lonceng notifikasinya agar setiap hari saya mengupload video, Anda langsung bisa nikmati gitu, untuk tambahan energi Anda setiap hari, kira-kira seperti itu. Kemudian kalau Anda merasakan mendapatkan manfaat, kebaikan, Anda juga share ke teman-teman, kerabat, kolega, keluarga, saudara dan seterusnya gitu ya, agar mereka mendapatkan manfaat pencerahan yang sama ya. Boleh juga klik isi komen-komen yang positif begitu, saling membangun, saling mensupport, saling mendukung, saling menguatkan begitu ya, untuk saling berbagi lah kira-kira gitu, saling berbagi energi kehidupan. Kira-kira seperti itu ya guys ya. Jelas ya. Selamat datang sekali lagi untuk teman-teman baru ya. Baiklah. Sebelum saya memulai tema judul video ini, saya akan disclaimer lagi gitu ya. Saya Imron Wong tidak pernah bermaksud menggurui Anda siapapun, melainkan izinkan saya dengan rendah hati sekedar bertukar konsep, bertukar pikiran, bertukar visi, misi, ya, pengalaman-pengalaman kehidupan, inspirasi, motivasi dan seterusnya yang saya akan bingkai dalam bentuk energi kehidupan dan saya ingin bagikan kepada Anda. Jelas ya guys ya. Artinya, jika Anda merasa tidak mendapatkan manfaat kebaikan apapun dari video saya, kita sederhanakan guys. Anda skip saja, Anda tinggalkan video saya. Sebaliknya, ketika Anda merasa mendapatkan manfaat kebaikan, klik subscribe, klik lonceng notifikasinya, share ke teman-teman, silakan komen-komen yang positif. Kira-kira gitu ya guys ya, jelas ya. Baik. Kali ini saya beri judul video saya ini tentang jalan hidup, fase hidup, dan tujuan hidup. Itu menarik guys ya, karena tiga ini penting menurut hemat saya di dalam seluruh kehidupan ini penting banget gitu ya. Ada jalan hidup, apa itu jalan hidup, apa itu fase hidup, fase kehidupan, apa itu tujuan hidup gitu. Nah, ada banyak orang yang mohon maaf mungkin merasa confused, merasa ada banyak masalah dalam hidupnya gitu. Dalam tanda petik mungkin ada yang bahkan sampai merasa berantakan kira-kira gitu ya. Kira-kira kenapa ini gitu ya? Kalau dari sisi analisis mungkin saja gitu loh, mungkin saja Anda belum tetapkan tujuan hidup Anda apa gitu ya. Bisa jadi seperti itu. Oke, saya akan mulai dari apa yang namanya jalan hidup, jalan kehidupan gitu ya. Saya bicara sudah lahir, sudah ada di dunia, kemudian jalan hidupnya apa gitu ya. Ya, saya tidak ingin secara spesifik menggambarkan jalan hidup ini dari sisi keilmuan atau disiplin tertentu, tetapi sekali lagi karena saya hanyalah seorang pembelajar kehidupan, saya bicara hal-hal yang umum saja, yang general saja gitu ya. Jadi jalan hidup ini apa? Kalau saya memaknai jalan hidup adalah bagaimana cara Anda ya tetap menjalani kehidupan ya, survive, terus bertahan, terus bergerak maju, terus mencapai tujuan-tujuan hidup gitu ya. Jadi dengan bahasa lain, tentu yang paling pertama harus kita punya memang tujuan hidup guys, gitu loh. Tujuan hidup ini nomor satu gitu. Nah, kalau tujuan hidup kita anggap katakanlah life purpose gitu ya, tujuan akhir kehidupan gitu. Nah, itu seyogyanya sebagaimana dengan fase kehidupan kita yang bertahap sejak kecil katakanlah kayak gitu. Kemudian anak-anak, kanak-kanak, remaja, dewasa gitu ya. Kemudian tua, kemudian meninggal, katakanlah seperti itu. Tentu tujuan hidup kita, life purpose kita ini bisa jadi memang terdiri dari goal-goal kecil gitu. Goal kecil, naik lagi menjadi goal kecil, naik lagi menjadi goal lebih besar lagi, naik lagi terus seperti itu sampai akhirnya tercapai tujuan hidup yang paling besar yang kita rindukan itu, yang kita cita-citakan itu guys.
gitu ya. Nah oke lah, sedikit saja kalau soal jalan hidup ya. Jalan hidup itu buat saya ya sesimpel itu gitu. Misalnya Anda bagaimana ketika Anda menyadari bahwa ada kebutuhan primer, sesederhana itu ya. Primer itu apa? Sandang, pangan, papan gitu. Bagaimana Anda mencari itu, mencapai itu, memenuhi itu gitu ya. Itu just about body gitu. Itu baru sekedar tubuh ya. Tubuh. Kemudian bagaimana soal ruh, Anda katakanlah berkeyakinan, beragama, beribadah katakanlah gitu ya, atau mulai sudah mengheningkan diri, apapun namanya, meditasi, kontemplasi, apapun namanya, doa, apapun namanya, penyembahan, sembahyang, apapun yang Anda sebut katakanlah kayak gitu. Nah itu bagian dari jalan hidup itu gitu loh. Nah yang praktisnya, pragmatisnya ada apa sih? Ya misalnya Anda bekerja ya kan, atau Anda berbisnis gitu ya, atau Anda apalagi selain bekerja katakanlah bahasa bekerja ini yang saya persepsikan adalah ketika kita bekerja dengan dalam tanda petik ya, menjual waktu dan keterampilan kita kepada pihak lain, misalnya orang atau perusahaan katakanlah gitu. Kita bekerja 8 jam kemudian digaji akhir bulan, gajian gitu ya. Kalau saya pakai teori atau kalau konsepnya Robert Kiyosaki, ada pekerja, ada pebisnis ya, ada business owner misalnya, seperti ada investor, ada profesional misalnya seperti itu. Anda yang dokter misalnya ya, itu profesi. Bekerja, jalan hidupnya ya profesi itu gitu. Atau Anda artis gitu ya, Anda tampil mengisi acara tertentu, atau Anda host gitu katakanlah ya, Anda bintang tamu, Anda pembawa acara, MC segala macam, itu profesi ya. Kemudian kalau Anda bekerja ya, Anda bekerja misalnya office hour-nya adalah 8 jam, kemudian akhir bulan gajian. Anda tahu semua ini ya. Apakah Anda memutuskan misalnya saya mau berbisnis? Nah itu dia tuh guys ya. Bisnis ini menarik nih. Artinya Anda create something to reach something gitu. Anda membuat sesuatu untuk mendapatkan sesuatu gitu. Apa itu? Ya tentu adalah pemenuhan kebutuhan Anda gitu ya. Dapat apa? Ya tentu dapat uang gitu ya. Kalau untuk zaman sekarang dapat uang, karena nggak musim lagi barter kan, nggak musim gitu ya guys ya. Nah itu jalan hidup. Nah sebenarnya dalam soal jalan hidup ini ada banyak ya, intinya gini, ada apa ya, pengenalan diri ya, maksud saya gitu. Pengenalan diri masing-masing orang itu sangat penting, meskipun memang sudah mulai terbuka ya, ada tes minat bakat, IQ minat bakat misalnya gitu. Ketika Anda adalah orang tua, Anda membawa anak-anak Anda untuk ikut tes IQ minat bakat misalnya, untuk melihat gitu, anak ini sebenarnya peminatannya apa, kemudian bakatnya apa, dan sebagai orang tua Anda mulai bisa turut mendesain supaya tidak salah nih gitu loh ya. Karena ya ini cerita nyata nih ya, misalnya ada atlet sepak bola yang sekarang namanya besar gitu, sebenarnya dulunya ternyata menekuni basket misalnya gitu ya. Atau ada atlet balap gitu ya, balap motor gitu ya, ternyata dulunya dia menekuni renang gitu ya. Nah itu dia tuh. Jadi kadang-kadang memang ya, ketika kita tidak mengerti pola katakanlah gitu, makanya saya suka tuh dengan tes minat bakat misalnya gitu, secara psikologis gitu, supaya kita mengerti anak kita itu minat bakatnya apa ya, kira-kira kayak gitu, IQ-nya kira-kira berapa. Dan kalau misalnya gini, kita bisa nggak paksakan anak kita untuk terus sekolah misalnya S1, S2, S3, S tungtung atau S apa berikutnya gitu ya. Karena faktanya memang banyak anak-anak yang memang tidak berminat sekolah dalam hal formal seperti itu. Banyak guys gitu loh ya. Apalagi sekarang zaman sudah begitu majunya gitu, dan terbukti bahwa yang nggak sekolah pun asal Anda punya skill, punya keterampilan, bisa punya penghasilan yang sampai ratusan juta, dan sudah mulai terbuka itu gitu. Artinya apa? Minat bakat tadi penting guys gitu loh ya. Saya guyon ngejuk gitu ya, ketika ada kelompok katakanlah kontraktor gitu, pemborong lah ya. Pemborong. Saya sering kali guyon dengan mamang-mamangnya gitu. Mang, ngomong-ngomong Mang, dulu yang bilang Mamang bisa bikin jadi tukang siapa Mang? Bangun rumah? Nggak ada gitu. Saya saya pernah kerja ini, pernah kerja itu, pernah kerja. Misalnya ini jalan hidup nih menurut saya. Saya tanya, sudah berapa lama Mang jadi tukang? Wah, alhamdulillah sudah 20 tahun lebih. Luar biasa gitu ya. Setelah melalui pembelajaran banyak gitu ya. Jadi jungkir balik kehidupan, akhirnya dia memutuskan menekuni sesuatu. Misalnya seperti itu. Dan bisa jadi ini juga terjadi buat saya dan Anda gitu. Ada banyak karena kita tidak melalui tadi, tidak punya dasar pengetahuan tes IQ minat bakat tadi, kan bukan 1-2 di antara kita yang akhirnya kerja ini, kerja itu, bisnis ini, bisnis itu, ya sekedar saja gitu ya kan. Kalau ketemu pas bagus, kita bilang hoki, beruntung gitu ya. Kalau pas
nggak bagus, bangkrut katakanlah gitu, itu pas apes, misalnya seperti itu. Tetapi seyogianya adalah sebenarnya gini guys, kalau soal jalan hidup, ilmu terkininya adalah bahwa ikutin passion Anda saja gitu. Apa yang paling membuat Anda nyaman, happy gitu, ya ini kerjakan saja misalnya gitu. Kalau emang Anda tipe orang yang, karena sekali lagi saya mengingatkan ada hukum eksistensialitas ya, si A ya si A, si B ya si B, si C ya si C, si D. Jadi tidak setiap hal cocok untuk semua orang, itu maksud saya. Jadi memang ada orang yang memang bakatnya jadi pekerja gitu, ada guys gitu. Sebaliknya ada juga yang bakatnya memang pebisnis gitu, ada juga yang bakatnya profesional. Jadi ya memang setiap kita berbeda, katakanlah seperti itu ya. Tetapi yang terpenting, yang paling penting dari itu sebenarnya adalah ilmunya menurut saya ya kenali diri Anda gitu, mengenali diri gitu loh, ya kan, supaya Anda ngerti ya passion saya apa ya, apa yang paling nyaman, apa yang paling menyenangkan saya. Makanya dalam konsep-konsep pembelajaran entrepreneurship misalnya ada kurikulum tentang itu guys. Makanya yang terbaik adalah ya lakukan bisnis, ambillah bisnis yang memang Anda suka ngerjainnya gitu. Memang seperti hobi ya, kalau Anda misalnya hobi bermain gitar gitu ya Anda mungkin bisa tekunin itu udah jalan hidup misalnya gitu ya. Tekun, hobi yang ditekunin misalnya sampai Anda belajar gitu. Oh ini apa namanya gimana sih caranya metik yang benar misalnya seperti itu. Chordnya seperti apa sih gitu loh, ya kan? Intinya seperti itu. Kalau ini bagaimana, kalau ini Anda bisa buka les private misalnya, private gitar misalnya, contoh gitu. Kalau terus kemudian berkembang, kemudian menjadi kursus gitar akustik, bukan nggak mungkin gitu loh. Atau Anda yang hobinya mungkin dalam tanda petik mancing, ya boleh jadi bisnis gitu. Oh ya bikin tempat pemancingan kecil dulu lah ya. Kalau belum ada 10 meter, 20 meter ya udahlah 3-4 meter aja saya bikin pemancingan gitu. Mancing di situ, mulai menghasilkan sesuatu. Artinya dari hobi itulah muncul bisnis gitu. Itu namanya passion. Jadi lakukan hal-hal yang menyenangkan, yang memang membuat hobi gitu. Nah sekarang faktanya adalah Anda pernah nggak ketemu, Anda yang bekerja gitu ya, terus kemudian ketemu teman atau kawan gitu yang udah beberapa saat nggak ketemu, terus kemudian tanya gitu, gimana kerja di tempat lo gitu. Umumnya guys, umumnya ini mohon maaf karena saya juga pernah mengalami itu gitu guys ya. Umumnya ya namanya juga kerja, gimana lah. Jadi maaf ya guys, ada terlalu banyak orang di dunia ini yang sesungguhnya melakukan segala sesuatu dalam tanda petik loh ini ya, terpaksa gitu, karena keadaan yang memaksa gitu. Nah saya lanjutkan cerita saya tadi ya, ketika saya diskusi dengan mamang yang katakanlah mengerjakan rumah saya gitu. Dia cerita akhirnya, saya jungkir balik saya sampai umur 30 tahun waktu itu saya belum ada kerjaan yang jelas gitu, serabutan lah, ngalor ngidul sampai istri saya sempat mau kabur lah, minggat lah apa segala macam gitu. Akhirnya saya paksa diri saya, sudah saya tekunin aja tukang gitu. Dan itu guys yang jadi jalan kehidupan dia sampai 20 tahun lebih gitu ya. Mamang itu ketika ketemu saya sudah 50 tahun sekian umurnya gitu ya. Nah banyak kali, nah ini pentingnya buat kita, banyak kali kita itu melakukan sebenarnya kesalahan gitu, kesalahan dalam tanda petik, kita dihukum gitu, katakanlah ya diuji lah atau dicoba katakanlah kayak gitu. Karena kita ya di preambul video saya yang paling terdahulu, yang paling awal saya sempat cerita ya, 4 bulan kita dalam rahim kandungan ibu saya, mama kita gitu. Itu ada perjanjian spirit dengan sang sumber hidup ya, Tuhan yang Maha Kuasa itu gitu ya. Nah barangkali itu jungkir baliknya, roller coasternya kehidupan itu bagian dari kita supaya konsisten balik kepada perjanjian tadi gitu loh guys. Kira-kira seperti itu kalau kita memang tidak pernah melakukan tes IQ minat bakat itu gitu. Dan ada banyak orang akhirnya menekuni ya kalau bahasa saya itu ilmu kepepetmologi gitu. Artinya ketika dia sudah kepepet lakukan sesuatu dan ternyata memang justru berhasil di situ gitu. Dan bukan 1-2 gitu. Misalnya saya pernah bertemu dengan seorang sarjana yang dia tadinya tidak ingin lah bekerja apalah, kerja gajinya berapa segala macam. Tiba-tiba dia menekuni misalnya jualan sayuran gitu. Dan Anda ngerti akhirnya hari ini omset dia setiap hari sudah ratusan juta guys. Ini luar biasa gitu. Dan ini hanya soal pilihan sih sebenarnya. Jalan hidup itu soal pilihan. Bagaimana Anda nyaman, bagaimana Anda happy, tetapi Anda tercukupi. Nah ini yang paling penting nih. Yang paling penting adalah tercukupi itu. Jangan nyaman, happy, tapi nggak cukup gitu loh. Nah dalam konteks jalan hidup, nanti itu akan selalu berkaitan dengan tujuan hidup Anda apa gitu. Oke, saya bicara sekarang itu tadi soal jalan hidup lah ya. Nanti saya kembali lagi gitu. Kita sekarang mau bicara soal fase hidup lah ya.
ada masa anak-anak itu katakanlah anggap balita lah gitu. Kemudian kanak-kanak itu misalnya SD gitu ya, remaja SMP gitu ya, sampai SMA katakanlah gitu ya. Kemudian setelah kuliah itu pemuda gitu ya. Kemudian setelah menikah itu dewasa, kemudian mati itu. Nah, apa itu fase hidup? Apa yang terjadi dalam fase hidup? Coba perhatikan baik-baik. Kemarin di video pertama saya juga bilang, sebenarnya hidup adalah pembelajaran tiada henti gitu. Sejak kecil kita diajarin guys, cara genggam, cara cara ngedip ya kan, cara ngangkat tangan, ngangkat kaki, cara senyum, cara ngomong, cara mendengarkan, semua kita diajarin. Kemudian masuk TK 0 kecil, 0 besar, SD, SMP, semua kita belajar, SMA, kuliah. Nah, cuma dalam tanda petik, mohon maaf, cilakanya ketika kita sudah keluar dari perguruan tinggi, kita sudah merasa berilmu gitu, sehingga nggak lagi lah belajar gitu loh. Rasanya mungkin beberapa orang jenuh gitu, mungkin bosan, belajar terus, belajar lagi. Nggak maulah saya, katakanlah seperti itu. Dan semua orang merdeka gitu ya, everyone is freedom gitu ya. Jadi ya boleh-boleh saja gitu. Tetapi saya terus mengingatkan Anda bahwa sepanjang kehidupan ini sesungguhnya adalah proses pembelajaran gitu ya. Nah, dalam konteks fase ini ya mohon maaf sekali, saya sekali lagi tidak pakai disiplin ilmu tertentu, karena agama beda lagi soal fase kehidupan ini ya. Bahkan soal ada fase ruh, ada fase dalam rahim dan seterusnya, fase lahir, kemudian fase akhirat gitu ya. Tapi saya pakai fase yang realistis saja. Sejak kecil kita belajar. Dan dalam seluruh fase-fase kehidupan kita itu sebenarnya seluruhnya adalah proses pembelajaran. Itu maksud saya ya. Nah, kalau saya cerita tentang apa yang terjadi dan harus dilakukan pada saat fase-fase kehidupan kita ini, saya ingat dulu guys ya. Dulu saya itu termasuk pengagum berat gitu ya. Dulu ya ada seorang ustadz ulama yang saya betul-betul respect luar biasa ini, dai sejuta umat gitu ya. Ya, ketika ceramah dia gitu, itu luar biasa guys. Memang dia punya daya magnet yang luar biasa. Energi ceramahnya itu luar biasa gitu guys ya. Jadi saya masih ingat bahasanya gitu ya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimatullah, misalnya seperti itu. Saya ingat sekali itu ya, ketika saya kecil ya, tahun 90-an kalau tidak salah, 90 sampai 2000-an katakanlah seperti itu ya. Nah, itu yang saya ingat sampai hari ini menyangkut fase kehidupan. Ini menarik sekali guys. Beliau mengutip salah satu ayat di Al-Quran gitu, dan akhirnya ini yang saya explain, karena ini bukan channel agama. Saya meng-explain bagian dari penjelasan Ustadz Dai Sejuta Umat tadi ya. Semoga Anda masih ingat lah itu siapa dai itu ya gitu ya. Itu luar biasa, saya salut dan kagum, dan saya pengagum beratnya lah katakanlah kayak gitu. Nah, beliau bilang gini, nasihat tentang fase kehidupan ini bilang begini kan, belajarlah di saat muda gitu ya, bekerjalah di saat belajarlah di saat pagi, bekerjalah di saat siang, istirahatlah ketika sore, dan tidurlah di saat malam gitu. Dijabarkan sama beliau. Ini luar biasa. Saya hanya menyampaikan itu ulang loh ya, mengingatkan saja gitu. Jadi belajarlah di saat muda ya. Ketika muda memang kita harus memperlengkapi segala sesuatu gitu loh guys. Jadi kita itu selama kita masih kuat, maksudnya muda itu seperti itu ya, selama kita masih sanggup ya, memang kita harus inputkan terus memori untuk meningkatkan kapasitas memori otak kita gitu ya, supaya kita tuh makin ngerti banyak, makin bisa banyak gitu ya, makin bisa mempertanggungjawabkan segala sesuatu, melakukan segala sesuatu dengan efektif dan efisien dan nalar gitu ya. Intinya seperti itu. Belajarlah di saat pagi gitu ya. Ketika masih ada waktu, teruslah belajar gitu. Dan bekerjalah di saat siang. Maksudnya apa? Ya ketika dewasa ya memang sudah harus bekerja guys gitu. Itu dia maksudnya. Bekerja yang tadi saya bilang ya, jalan hidup tadi udah mulai ke jalan hidup nih. Ya gitu, entah apakah dia bekerja sebagai karyawan, pekerja katakanlah gitu yang gajinya bulanan, atau sebagai profesional yang memang dia datang melakukan sesuatu terus dibayar, seperti tadi yang saya bilang, artis lah, dokter lah, dan seterusnya gitu. Atau Anda pebisnis yang memang membangun pohon duit misalnya gitu ya. Semua tentu ada plus minus, ada kurang lebihnya, ada masing-masing, tidak setiap hal cocok untuk semua orang. Saya ingatin itu ya. Artinya bekerjalah di saat siang gitu ya, di siang hari gitu ya. Belajarlah di pagi hari, bekerjalah di siang hari, kemudian istirahatlah di sore hari. Maksudnya di masa tua itu ya, ini penjelasan Ustadz itu ya. Saya mengulang saja gitu. Itu istirahatlah di sore hari. Jadi ketika masa tua itu seharusnya sudah istirahat lah guys gitu ya. Sudah istirahat gitu.
ya kan? Dan makanlah di malam hari. Makan apa yang dimaksud? Artinya spirit kita itu ketika sudah mulai senja, ya kita sudah menyiapkan diri untuk kembali kepada sang Khalik Ilahi Robi itu, gitu loh. Itu maksudnya. Dan saya terngiang-ngiang sampai hari ini, sehingga ilmu itu saya praktekkan betul gitu. Maksudnya ya ketika saya masih kuat, masih bisa berpikir, masih bisa berkata-kata, masih bisa membaca, saya masih bisa melihat, merasakan, ya mendengar gitu ya. Saya terus belajar gitu. Ya kan sembari ya karena memang umur sudah tua gitu, terus bekerja guys. Gitu ya. Apa profesi kita, apa pekerjaan kita, ya apa aktivitas kita. Maksudnya apa? Ya lakukan pekerjaan-pekerjaan yang produktif. Pekerjaan-pekerjaan yang menghasilkan. Nah, kenapa ini penting? Nah, ini banyak kali orang kurang juga mengerti, kurang juga paham gitu loh guys. Kalau saya mengingatkan Anda, kenapa Anda harus pastikan soal tujuan hidup, jalan hidup, fase-fase Anda hidup ini, kenapa gitu? Karena Anda dilahirkan, Anda diciptakan sejak dari rahim Anda, di dalam kandungan mama Anda itu gitu, sampai dilahirkan, kemudian sekolah, bahkan menikah pun just only alone gitu, just only you alone gitu. Anda hanya sendirian loh itu, ya di dalam kandungan gelap 9 bulan 10 hari sendirian, dilahirkan sendirian. Anda sekolah, ya mungkin diantar saja pas TK 0 kecil 0 besar, oke, diantar 1-2 hari, setelahnya sendirian, ya kan, hingga Anda lulus di wisuda pun sendirian. Atau katakan papa mama Anda datang pun pada saat acara wisuda, itu hanya menyaksikan aja dari kursi tamu gitu ya. Yang maju di wisuda Anda sendiri, sampai menikah pun Anda sendiri, ya kan. Nggak mungkin lah Anda menikah mau malam pertama gitu Anda ditemenin papa mama, kakak, adik, nggak mungkin. Anda sendiri, mati nanti sendiri guys. Itu loh guys ya. Jadi just only you alone. Jadi hanya Anda seorang diri gitu. Memang di dunia ini seperti itu. Artinya apa? Ya sebaiknya setiap orang ya menjalani kehidupannya itu ya sendiri saja gitu. Nah ini mungkin kecil guys, tapi ketika sudah masuk ke dalam praktek psikososiologis gitu, ini sudah mulai confuse nih guys. Ada banyak kita yang maaf nih ya, lebih banyak justru menyibukkan, menstreskan, mengeluhkan komentar-komentar orang, sikap orang lain, maksudnya perilaku orang lain, nyinyiran orang. Itu buat apa gitu? What for? Untuk apa gitu? Bukankah kita memang diciptakan sejak dari rahim gitu, kemudian dilahirkan, sekolah, menikah, bekerja, memang just only you alone. Anda seorang diri gitu. Makanya kenapa jadi mesti repot, ribet soal harus mendengar kata orang lain, kata apa, untuk apa gitu? Akhirnya Anda sendiri yang jatuh, bukan? Nah, begitu jugalah ketika seseorang menjalani kehidupannya dalam jalan hidup yang masing-masing ditempuh tadi. Ada banyak orang gonjang-ganjing ngerasa begitu confused, begitu stres, begitu marah gitu ya, dengar orang nyinyirin ini, dengar haters begini begitu. Ya Anda nggak perlu saya bawa itu kali gitu. Karena memang takdir kita sendiri gitu. Makanya sampai meninggal pun nanti sendiri. Saya selalu bilang bahwa ya untuk apa kita meninggal sampai harus bawa anak istri? Enggak guys. Yang akan kembali kepada sang Khalik Ilahi Robi itu ya kita sendiri, Anda sendiri gitu loh. Itu maksud saya. Jadi kali ini Anda harus menyadari betul ya bahwa tujuan hidup, jalan hidup, seluruh fase-fase kehidupan Anda itu dijalankan memang sendiri guys gitu. Bahwa ada katakanlah support, dukungan dari orang. Saya paling suka itu gini, karena sekali lagi ya, ini cerita bahwa saya itu pecinta dan penikmat durian gitu. Saya kalau lihat pohon durian itu guys, saya langsung bersyukur guys. Saya langsung astagfirullahaladzim, alhamdulillah ya Allah, terima kasih pohon durian. Kenapa? Pohon durian itu nggak peduli tuh guys. Misalnya apakah dia dipupuk atau tidak, atau apa tempatnya jelek atau tidak gitu. Buahnya tetap manis-manis aja guys gitu. Dia nggak peduli apakah orang lempar dia, ngeludahin dia, misalnya injek-injek dia, goyang-goyangin pohonnya. Dia nggak peduli guys, gitu loh. Dia tahu tujuannya apa. Tujuannya itu memberikan buah durian yang manis dan lezat untuk manusia. Bayangkan, dia abaikan semua kata orang, cipiran orang, nyinyiran orang, bahkan nggak dipupuk pun jadi gitu. Dia tetap strike, tetap ketat pada tujuan hidupnya gitu. Apa? Memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi kita. Saya seringkali langsung terduduk tuh kalau lihat pohon durian, karena saya pecinta dan penikmat durian loh guys ya gitu. Bukan berarti pohon lain saya nggak bersyukur, bukan. Tapi intinya ini luar biasa, masya Allah, luar biasa nih. Sementara kita manusia justru nggak bisa. Jalan hidup kita, fase-fase kehidupan kita, bahkan tujuan hidup kita justru lebih banyak itu jadi gonjang-ganjing, jadi nggak jelas, jadi berantakan, jadi hiruk-pikuk, karena kita lebih banyak ngikutin orang lain tadi gitu.
Itu yang saya maksud gitu loh. Tetapkan tujuan hidup Anda apa. Itu yang paling penting itu. Nah, Anda langsung mulai gambarkan. Oke, kalau tujuan hidupnya seperti ini, maka jalan hidupnya harus seperti ini. Nah, fase-fasenya akan seperti ini. Jangan lupa loh ya. Dalam seluruh pola kehidupan ini nanti akan ada ya fase kehidupan yang disebut metamorfosis. Anda pernah dengar istilah ini? Kalau Anda pernah lihat kupu-kupu yang cantik gitu, yang terbang, sangat menggoda untuk ditangkap gitu. Memang cantik kupu-kupu itu gitu ya. Tapi tahukah Anda kupu-kupu itu hadir, lahir mekar katakanlah, itu perubahan dari seekor kepompong yang Anda ngerti kepompong nggak ya? Kepompong itu ulet, kemudian sampai pada saatnya divine timing, waktunya Tuhan, waktunya Allah. Tiba-tiba dia terbungkus dalam selembar daun gitu, dan saya sendiri belum pernah melakukan penelitian berapa lama kepompong ini di dalam daun itu, tapi ini pasti berhari-hari gitu. Mungkin bisa bulanan, ya. Kemudian ada divine timing namanya, ada waktunya Tuhan, waktunya Allah. Tiba-tiba dia muncul sayap, kemudian terbuka daun itu dan muncul, lahirlah, terbanglah dia sebagai kupu-kupu. Nah, itu juga penting untuk Anda ketahui ya, untuk Anda sadari, untuk Anda maknai. Bukan nggak mungkin ya kalau Anda hari ini merasa bahwa hidup Anda betul-betul merasa sangat tidak berdaya, Anda merasa invalid lah gitu, Anda benar-benar merasa tidak berarti, tidak berguna, apapun juga. Bukan tidak mungkin, inilah saatnya memang Tuhan semesta alam mau Anda jadi jadi kepompong gitu. Mungkin itulah fase kehidupan yang memang harus Anda alami. Untuk satu ketika nanti divine timing, pada saat yang tepat, waktunya Tuhan, waktunya Allah, Anda akan jadi kupu-kupu gitu. Makanya saya suka kalau di TikTok, di mana tuh ya, di short video, di mana-mana gitu yang di snack gitu misalnya, semua akan indah pada waktunya, dan itu benar gitu. Waktunya siapa? Waktunya Tuhan. Karena segala sesuatu yang menentukan siapa? Ya Tuhan. Ada divine timing gitu. Nah, kebanyakan kita barangkali lupa soal divine timing itu. Kita maunya langsung buru-buru. Maaf ya, sampai menikah buru-buru, sekolah buru-buru, kerja buru-buru. Maaf nih ya. Itu bukan 1-2 guys gitu loh ya. Nah, misalnya kalau Anda mau nih ya baca laporan atau search gitu ya ke kantor-kantor polisi, Polda, Polres misalnya gitu. Kecelakaan lalu lintas misalnya, itu mohon maaf ya, kecelakaan tunggal nih. Umumnya terjadi karena orang buru-buru. Buru-buru berangkat kerja lah, buru-buru ke sekolah, buru-buru ke pasar, buru-buru semua gitu. Nah, seringkali kita kurang menyadari divine timing itu gitu loh, ya, bahwa ada waktunya Tuhan, waktunya Allah gitu. Makanya orang beriman dan lebih lagi orang tawakal itu selalu bicara begini, ya manusia sekedar berencana, tapi Tuhanlah yang menentukan, kan gitu, ya kan? Jadi ya tidak bisa, misalnya Anda yang mau belajar berbisnis katakanlah, ini hanya sekedar kabar untuk Anda, kabar baik gitu. Kalau Anda baru bangkrut 2-3 kali gitu, Anda masih pede lah gitu. Karena ya penelitian menunjukkan, ini fakta loh guys. Pengusaha Amerika itu sukses setelah kebangkrutan kelima. Artinya apa? Dia bisnis yang ke-6 baru dia jaya gitu. Jadi ini hal-hal yang Anda harus pahami gitu ya. Jadi ya kejatuhan, kebangkrutan, duka, derita, nesta, apapun yang Anda sebut itu bagian dari fase Anda gitu. Ya mari kita maknai dengan positif, terus bersyukur gitu loh, tetap senyum. Sulit ya? Sulit gitu. Mungkin Anda akan bilang, Bapak itu ngomong aja. Ya, Anda jangan salah ya. Kalau Anda pengen bertanya kepada saya gitu, saya melewati 47 tahun masa itu gitu ya. Jadi kalau Anda cerita hari ini soal menderita, saya berani menggaransi saya jauh lebih menderita dari Anda kok. Saya yakin itu gitu loh ya. Kemudian kalau Anda cerita soal, saya ini pernah Pak dibenci orang, saya jauh lebih dari itulah gitu ya. Ini fakta ini guys gitu. Bahkan ketika saya tidak melakukan kesalahan apapun gitu, saya hampir dimasa orang karena celetukan orang yang sebenarnya tidak pas gitu. Saya berkali-kali menghadapi itu, tapi saya tetap tersenyum gitu. Saya melarang batin saya untuk katakanlah marah gitu, kemudian apalagi membenci, mendendam. Itu saya jauh-jauhkan itu guys, karena saya sadari bahwa ya memang spirit ilahi dalam diri saya memang melarang itu gitu. Itu terlalu suci untuk apa yang namanya balas dendam, marah, benci. Enggak guys, enggak usah seperti itu gitu. Makanya saya sering kali dalam kehidupan ini ngomongin jalan hidup ya. Saya kadang diskusi dengan anak saya yang masih kelas 5 SD gitu. Dia tanya gitu, Pak kok ada haters ya gitu. Haters itu bahasa Inggris guys ya, itu pembenci gitu. Yang anak saya mungkin lihat gitu dari komen-komen dia terhadap akun tertentu, katakanlah pejabat atau apa gitu, dia selalu negatif, selalu jelek, selalu apa gitu. Anak saya lalu bertanya, kok bisa orang jadi haters ya Pak gitu. Kenapa? Simple guys gitu. Jadi
ini saya kasih contoh, saya juga nggak suka guys, agak geli ya, bukan nggak suka lah bahasanya, agak geli kalau lihat kecoa gitu. Anda tahu kecoa ya, geli gitu. Tapi saya nggak ingin mendedikasikan seluruh waktu saya, pikiran, tenaga, otak saya untuk mikirin kecoa itu, cari lagi kelemahannya untuk apa gitu. Buat saya itu lucu gitu. Nah, haters tipikal itu guys gitu. Cari apa lagi nih, kelemahannya itu, kejelekannya itu, keburukannya itu. Jadi sesimpel itu. Dan makanya saya bersyukur, salah satu saya belajar psikologi itu gitu ya, bahwa ya sebenarnya simpel aja. Apa yang keluar dari mulut itu ya tumpah dari hati gitu. Kalau Anda setiap hari bicara soal hal-hal yang jelek, yang ya katakanlah mendungu-dungukan orang, menggoblok-goblokkan orang, mencaci maki orang, ya memang hati Anda masih lebih kotor daripada yang Anda jelekkan itu. Menurut hemat saya seperti itu, dan itu faktual, itu fakta gitu. Makanya saya melarang, memang saya selalu ya bikin benteng gitu untuk apapun komentar orang apa sebenarnya. Saya tidak harus marah, apalagi benci atau apa, enggak gitu. Makanya ketika seseorang ketika tiba datang kepada saya dan minta maaf gitu sambil nangis-nangis bagaimana, Pak minta maaf ya Pak, Om saya minta maaf kemarin. Bahasa saya sederhana, saya saat itu ketika kamu marah, ketika kamu gebrak meja, ketika kamu nampar saya sudah maafin kamu gitu. Kenapa? Buat saya tuh itu nggak perlu dimaafkan gitu. Maaf itu untuk kesalahan guys. Saya melihat waktu itu kamu memang nggak tahu gitu. Namanya orang nggak tahu gitu ya, pasti marah. Jadi sesimpel itu. Jadi kalau ada orang datang kepada saya minta maaf gitu, saya bilang, saya nggak perlu maafin kamu lah, karena kamu memang tidak tahu gitu bagaimana mau dimaafkan gitu loh, iya kan? Jadi sesimpel itu. Jadi saya nggak pernah menaruh benci, dendam, marah, enggak, karena saya sadar bahwa dalam seluruh jalan kehidupan saya itu memang penuh dengan fase-fase kehidupan yang memang berbeda. Itu loh guys ya. Nah kemudian tujuan hidup ini penting banget loh guys ya. Anda tentukan dulu tujuan hidup Anda apa. Misalnya gitu, apa yang paling umum sekarang ini ya, berdasarkan dengan paham paham yang berkembang di dunia, hedonisme dan konsumerisme misalnya. Tujuan hidup saya kaya Pak, ya nggak apa-apa juga gitu, kaya, ya kan? Nah tapi kalau saya menyetir juga bahasanya Pak Ahok ya, Pak Basuki Cahayapurnama, kalau mau kaya ya jangan jadi pegawai gitu loh. Intinya seperti itu. Kalau mau kaya ya gimana? Bisnis, bikin pohon uang, nanam pohon uang gitu, dirawat dari kecil besar, itu pasti jadi kaya. Semua orang kaya dunia begitu caranya gitu loh. Maksudnya tidak ada orang kaya dunia itu yang bekerja gitu pada orang, nggak ada guys gitu loh ya. Coba cek ya, jangan sampai maaf gitu kalimat saya salah gitu. Kalau Anda mau kaya ya tentu memang harus bangun bisnis. Caranya seperti itu. Makanya saya suka tuh ada konglomerat Indonesia yang menyebut dirinya saya anak singkong, tapi hari ini ya konglomerat dia gitu loh guys ya. Misalnya itu hal-hal yang sesimpel itu, Anda harus mulai ngerti tujuan hidup Anda apa nih, kaya kah, sukses. Nah sukses yang Anda maksud apa, definisikan dengan jelas gitu loh. Misalnya tujuan saya apa gitu ya. Nah saya kasih contoh kecil sekarang tentang tujuan hidup ya. Mungkin kalau saya seorang karyawan gaji UMR katakanlah seperti itu ya, tujuan hidup saya katakanlah makmur mulia lah gitu, sejahtera pada akhirnya nanti. Saya akan pecah tujuan hidup besar tadi dalam tujuan yang kecil-kecil. Misalnya, oh iya saya bujangan ini, umur 19 tahun tamatan SMA, gaji UMR misalnya gitu, untuk Tangerang misalnya gitu, 4 juta lebih lah misalnya gitu. Saya pastikan saya investasi setiap bulan 1 juta. Itu pasti, itu harus itu. Karena saya punya tujuan. Jadi misalnya tujuan 2 tahun pertama saya nanti akan, atau 3 tahun lah ya, saya akan beli tanah 1/4 hektar di kampung misalnya gitu. Itu tujuan hidup itu gitu ya. Nanti 3 tahun berikutnya saya akan mulailah ya, tambah lagi 1/4 hektar. 3 tahun berikutnya saya akan beli sapi misalnya gitu ya, 2 ekor. Itu tujuan hidup itu. Terus aja seperti itu gitu loh ya. Nah makanya tujuan hidup itu butuh sikap yang straight, yang ketat untuk mencapainya gitu. Nah ada banyak orang yang punya tujuan tetapi halu gitu. Kenapa disebut halu? Karena tidak melakukan apapun, atau melakukan sesuatu tetapi tidak straight, tidak ketat gitu, sehingga maaf ya, akhirnya banyak mager malahan. Nah gitu loh, katanya tujuannya ini, tapi mageran gitu ya, kerja males-malesan, bangun siang lah segala macam. Nah ini kan kurang pas guys, itu maksud saya ya. Jadi tentukan tujuan hidup Anda. Nah yang menarik adalah dalam sesi ini, judul ini saya mau bilang kepada Anda, kalau Anda semua sudah nalar, sudah sanggup memiliki kesadaran diri sejati Anda itu, bahwa Anda sadar ada spirit ilahiyah dan ada akal budi dalam diri Anda. Percaya atau tidak, ya, jiwa Anda itu butuh kebebasan yang luar biasa, ya.
butuh dunia yang begitu indah buat Anda. Inilah yang dimaksud dengan misi jiwa. Makanya kemarin di judul saya terdahulu saya sempat bilang, tujuan hidup ketika Anda sudah sampai penalaran yang benar soal hidup dan diri Anda sendiri. Tujuan hidup Anda adalah misi jiwa Anda itu. Apa itu? Kebahagiaan. Pasti itu guys. Gitu loh ya. Makanya saya suka sekali menyampaikan ini kepada Anda karena hari ini mungkin saya belum dengar ya cerita terakhirnya apa gitu. Dunia sempat terkaget-kaget ketika Melinda dan Bill Gates bercerai gitu. Geger tuh ya. Artinya semua orang berpikir waktu itu bakal ada dalam tanda petik peperangan lah, harta gono gini bakal ribut. Enggak. Dan semua tergagap gitu. Termasuk saya ikutin terus cerita itu gitu. Ternyata everything is okay, semua baik-baik saja. Bahkan mereka bercerai pun tetap bahagia. Ini luar biasa. Makanya setelah dari proses itu, Bill Gates ditanya wartawan. Ini luar biasa. Jawabannya menurut saya luar biasa nih. Sebenarnya apa sih Pak sukses itu menurut Bapak? Karena kan kalau cerita sukses kan ya patokannya Bill Gates boleh lah ya gitu. Udah dianggap sukses gitu. Nah wartawan bertanya, kalau buat Bapak sukses itu apa gitu? Ini jawabannya luar biasa nih guys. Saya tadinya memformulasikan sukses itu sebagai sehat dan bahagia. Tapi Bill Gates membalik ini gitu. Bahagia dulu baru sehat. Itu sukses gitu. Nah kalau Anda happy terus setiap hari. Saya lama sekali mencerna jawaban Bill Gates sama wartawan di sela-sela proses. Maksudnya setelah proses perceraiannya itu gitu, bahwa tidak ada satupun yang boleh mendukakan melukai hati dia. Dia bersama-sama dengan Melinda, meskipun tadinya bersama-sama kemudian harus bercerai, berpisah, mereka tetap semua berbahagia. Kenapa? Karena masing-masing punya tujuan hidup yang jelas tadi gitu. Ya kan? Enggak heboh bentur-benturan, caci maki atau enggak, sesimpel itu gitu. Ya kan? Nah, saya sampaikan sedikit itulah misi jiwa itu sebenarnya gitu. Bahasa itu ketika saya belajar lebih dalam soal spiritualitas. Ternyata memang misi jiwa itu adalah kebahagiaan itu guys gitu. Nah bukan hanya sekedar kebahagiaan dalam tangkap konsep yang tanpa dasar. Enggak ternyata guys. Kenapa? Karena otak kita sebagai pengendali rasa kebahagiaan itu ada hormon dopamin, oksitosin ya, dan seterusnya lah ya. Kemudian terkoneksi dengan susunan saraf pusat ke jantung dan seterusnya yang mengakibatkan ketika perasaan terganggu jantung berdebar-debar misalnya seperti itu. Ternyata itu semuanya adalah entitas energi gitu guys. Iya kan? Ketika energinya itu kita paksa dalam tanda petik ya, bukan paksa sebenarnya, kita hanya sesuaikan dengan apa yang Allah kehendaki. Memang kita ini diciptakan Allah sebagai entitas energi positif gitu ya, diciptakan dengan sepenuh cinta untuk tujuan cinta dan pada akhirnya untuk cinta. Itu loh makanya Bill Gates selalu memframe hidupnya itu memang untuk bahagia. Dan dia berani bilang gitu, bahagia itu akan sukses, sehat akan mengikuti itu gitu. Jadi saya pikir ini menarik gitu. Nah, nanti dalam konteks charger kehidupan ini, saya sebenarnya akan cerita tentang pola sukses model seperti ini nanti Tapi kali ini saya mengingatkan bahwa tujuan hidup itu yang tertinggi sebenarnya adalah misi jiwa. Dan misi jiwa itu adalah kebahagiaan, gitu ya. Nah, kebahagiaan hanya bisa kita raih dengan penalaran. Kenapa? Karena penalaran itu sudah melibatkan akal budi dan kesadaran ilahi. Ada spirit ilahi dalam kita, gitu loh ya. Jadi nggak bisa. Saya malah justru sering kali ketika ketemu orang dan sudah sekian lama berpura-pura bahagia, itu sih nggak masalah. Sebagai status di medsos tidak masalah ya. Pura-pura bahagia, nggak masalah gitu. Tapi pada saatnya ketika Anda terus berpura-pura, artinya sebenarnya batin Anda tidak bahagia. Sebenarnya tertekan gitu. Dan Anda terus berpura-pura. Ini berbahaya loh guys. Nanti saya akan bicara juga soal penyakit psikosomatis ya. Nanti di tahap lain, di sesi lain begitu ya. Tapi intinya saya mengingatkan, yuk kita jalani semua hidup hari-hari kita ini gitu ya, dengan jalan kehidupan yang kita pilih ya, fase-fase kehidupan sadari gitu ya. Oh, waktunya sekolah, waktunya belajar, sadari semua gitu ya kan. Oh, menikah, ternyata ada istri, ada suami. Tentu ya memang fasenya seperti itu, harus berbeda gitu loh ya. Jadi saya agak mohon maaf dalam tanda petik geli juga gitu ketika seseorang ngobrol gitu ya, gue mau jadi bini lu, tapi jangan batasin gue ya gaul sama cowok-cowok laki lain. Guys, ini agak sulit ini guys gitu. Ya kan, ada juga cowok yang gue mau nikahin lo tapi jangan batasin ya gue gaul sama teman-teman gue yang cewek. Menurut hemat saya, ini orang belum sampai pada kesadaran nalar gitu ya, pada penalaran bahwa ya memang ketika punya istri
kalau bahasa saya dalam konsultasi pre-wedding saya gitu. Ketika Anda menikah ya just only you and me. Di dunia ini hanya 2 orang itu gitu. Makanya ketika ada pihak ketiga masuk, siapapun itu, termasuk ayah, ibu kandung Anda sekalipun, pasti akan salah guys. Pasti akan salah. Karena yang ijab kabul adalah ya Anda dan istri, Anda dan suami gitu. Nggak ada orang lain. Yang mengikat perjanjian sakral itu ya Anda berdua gitu. Ini dia, harus butuh nalar di dalam konteks itu. Ketika Anda sudah nalar, insya Allah Anda akan ketemu jalan kehidupan yang meskipun masuk ke fase-fase kehidupan yang metamorfosis harus jadi kepompong tadi gitu, Anda tetap punya keyakinan bahwa suatu ketika nanti saya akan ketemu divine timing, saya akan menjadi kupu-kupu yang indah dan orang akan takjub melihat saya. Gitu loh guys ya. Tujuannya apa? Saya bahagia sepanjang hidup saya, sampai saya suatu ketika tetap bahagia ketika harus kembali kepada sang Khalik Ilahi Robbi. Insya Allah, amin ya guys ya. Jelas semua sekarang ya. Oke, baik. Saya ditanya beberapa orang, kalau mau diskusi, konsultasi, gimana caranya Pak? Di bawah deskripsi sekarang saya cantumkan link kontak saya gitu ya, untuk yang mau diskusi, konsultasi, diskusi saja ya, problem solving. Karena kebanyakan orang kan yang paling pusing, yang paling sulit, dianggap sulit ini sebenarnya, itu adalah problem solving. Kenapa? Karena seperti yang kemarin saya bilang ya, penalaran itu kan butuh komprehensif dan kontekstual gitu. Nah ini kadang-kadang orang terpenggal-penggal gitu dan sulit menggabungkan ini menjadi yang komprehensif, kompatibel ya gitu loh intinya kan, dan kontekstual itu yang sulit. Nah untuk Anda yang membutuhkan barangkali teman diskusi gitu ya, konsultasi kepada saya, silakan kontak email saya ya, via email dulu saja gitu. Nanti ketika kita sudah sepakati, saya akan berikan nomor WA gitu, karena ini hanya untuk memframe saja, membingkai supaya ini menjadi semacam yang tindakan yang betul-betul bernilai dan bermartabat gitu. Saya tidak ingin ada penyalahgunaan gitu, karena saya paham memang dunia online ini dunia yang betul-betul sangat rentan gitu ya guys ya. Paham ya? Anda yang mau diskusi, konsultasi, atau bahkan misalnya Anda yang tergerak misalnya pas Ramadan, saya bersedekah, saya berdonasi, saya berderma untuk ikut membantu channel Bapak ini berkembang misalnya gitu. Ada link, silakan kontak saya juga gitu. Saya kasih link, donasi berapapun itu adalah energi kebaikan. Nah nanti saya akan cerita tentang vibrasi energi gitu ya, bahwa semua makhluk di dalam dunia ini adalah entitas energi sebenarnya, dan itu hukumnya adalah vibrasi, getaran tarik menarik gitu. Artinya apa? Seberapapun besar kecilnya kebaikan yang Anda berikan kepada makhluk lain di luar Anda, apalagi sesama manusia gitu, itu adalah energi positif gitu. Ketika Anda berikan, itu langsung ditangkap oleh energi positif alam semesta, bergulung-gulung, berputar-putar energi seluruh alam semesta, dan pada saatnya akan kembali kepada Anda dan atau anak cucu Anda dalam bentuk kebaikan-kebaikan yang lebih besar berikutnya. Itu loh guys ya. Makanya yang mau berdonasi, silakan saja klik kontak yang saya kasih di bawah deskripsi ya. Jelas ya guys ya. Oke. Jangan lupa yang merasa mendapatkan manfaat kebaikan, silakan klik subscribe, klik lonceng notifikasinya, lalu share ke teman-teman, lalu komen-komen yang positif ya kan. Jangan lupa juga jempol Anda like gitu ya. Jelas ya guys ya. Oke, terakhir dari saya. Siapapun Anda, ketika Anda merasa sangat putus asa, ingatlah selalu saya Imron Wong pernah mengatakan ini kepada Anda. Tak peduli sesulit, seburuk, sehancur apapun keadaannya, ingat, selalu ada harapan. Selalu ada pelangi di balik badai yang paling gelap sekalipun. Jadi, jangan pernah menyerah. Never give up. Teruslah melangkah, teruslah maju, dan sukses untuk Anda semua. Saya Imron Wong, terima kasih.